Oke, jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari aku yang namanya Hanifah dari Kalimantan Timur. Halo Hanifah. Jadi pengalaman horornya Hani ini terjadi pada saat Hani ini menjadi seorang santri di sebuah panti asuhan khusus wanita. Nama panti asuhannya memang nggak disebutin sama Hani, iyalah disamarin, masih aktif soalnya sampai sekarang. Yang jelas waktu kejadian horor ini terjadi, santri di panti itu baru ada 7 orang karena memang baru saja beroperasi selama 2 tahun terakhir. Dan mereka semua ini tidur dalam satu kamar yang cukup besar untuk menampung semuanya. Jadi cerita ini bermula pada saat masa-masa menjelang ujian akhir kenaikan kelas, di mana semua santri ini diperintahkan untuk bisa menjaga stamina tubuh agar kondisi kesehatan mereka tidak menurun. Tapi tepat sehari sebelum ujian itu dilaksanakan, malamnya pada saat lagi belajar, Hani ini pula yang tiba-tiba ngerasa menggigil, kayak masuk angin gitu dia perlahan-lahan badannya Hani ini pun mulai panas dan Hani pun jadi demam. Demam tuh kayak tiba-tiba kali datang kata si Hani. Tapi memang Hani harus tetap memaksakan dirinya untuk belajar, dia nggak begitu diperdulikannya kali itu. Tapi makin lama kok makin nggak enak badan aku ini kan, jadi nggak fokus lah dia. Akhirnya mau nggak mau Hani pun langsunglah mengadukan kondisinya ini ke ibu atau umi pengurus panti. Jadi memang pengurus panti di situ tuh terdiri dari sepasang suami istri dan juga seorang anak laki-laki mereka yang masih balita ya. Dah Hani pun mengadukanlah ke kondisinya, dan di saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam Dan pada saat itu nggak ada yang bisa belikan obat termasuk suaminya Umi Abi, karena memang sudah tertidur dan sudah terlalu malam waktu itu. Jadi umi pengurus ini pun langsung mengusulkan Hani agar kamu nanti tidurnya jangan terlalu berdekatan dengan santri-santri lain ya nak ya, supaya nanti mereka nggak tertular. Besok pagi bu belikan obat langsung, karena kan waktu itu mereka juga satu kamar kan, takut tertular pula. Akhirnya Hani ini ditidurkan sendiri di satu kasur yang memang sengaja dipisah agak jauh nih dari kasur anak-anak santri lain. Kebanyakan dari mereka tidur di ranjang bawah nih ya, yang masih kecil, yang masih SD. Ada 4 orang di sana yang masih SD. Nanti yang di ranjang atas barulah santri yang memang sudah besar, ada 3 orang waktu itu, 1 SMP, 2 orang SMP, 1 kuliah ya. Udah dipisahkan ini si Haninya kan, dan disinilah baru mulai kejadian yang tidak bisa Hani lupa ya. Jadi pada saat itu semua santri yang ada di sana sudah selesai belajar dan bersiap untuk tidur, kecuali 2 orang santri yang sudah besar ini dua-duanya, namanya Mbak Ifah udah kuliah, satu lagi Mbak Arin udah SMP. Nah jadi waktu itu Mbak Ifah ini lagi ngerjain tugas kuliahnya yang dibantu sedikit sama Mbak Arin untuk bisa mengetik tugasnya. Nah mereka berdua ini duduk di depan lemari yang ada di dekat pintu keluar kamar. Dah belajar lah buat tugas lah itu mereka berdua ini, Mbak Ifah sama Mbak Arin. Selebihnya udah siap-siap tidur termasuk Hani. Terus beberapa menit kemudian anak santri pun tidur. Hani waktu itu masih baru mau siap-siap tidur di kasur yang memang sudah disendirikan Hani pakai selimut tebal kan, dan dia berusaha agar segera tertidur. Tapi entah kenapa pada saat itu sulit kali si Hani itu tidur. Mungkin karena lagi sakit dalam pikir si Hani ini kan. Hani tetap berusaha menutup seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki kan, terus dekap badannya tapi nggak nampak lagi si Hani itu dari luar. Tapi walaupun udah ketutup kayak gitu, perasaan si Hani ini malah kok udara di dalam ini malah makin dingin ya, padahal udah ditutup selimut banyak itu, termasuk tubuhnya Hani jadi makin dingin. Perkara inilah Hani makin nggak bisa tidur, sampai akhirnya Hani ini pasrah dia pikir mungkin kalau aku nggak paksakan kali tidurnya bisa tertidur sendirinya, udah dibiarkan aja. Pertama dipaksa kali kan, nggak tidur dibiasakan aja, tapi juga nggak bisa juga tidur mungkin ada kali 1 jam si Hani itu tetap terjaga walaupun memang sudah merasa terus menutup mata nggak bisa. Nah dikarenakan kondisi Hani ini lagi demam tinggi kan dan sambil dia menutup mata lama kali tapi belum tertidur juga, mata Hani ini pun lama-lama jadi panas berair gitu ya kan. Karena itulah si Hani ini pun langsung bangun, duduk dia bentar nih, terus tiba-tiba waktu dia buka selimutnya itu, tubuhnya itu pun ngerasa kayak diterjang angin yang kenceng kali kenceng kali, hingga hawa dinginnya itu kayak menusuk ke tulang dia Dan pas lagi bangun itu Hani memperhatikan sekeliling kan, dia tengok memang adik-adik udah pada tidur semuanya. Tapi waktu itu dia juga masih nengok Mbak Ifah ternyata masih ngerjain tugas dia dan fokus ngetik ini di laptopnya. Mbak Arin pun masih duduk nemenin Mbak Ifah buat tugas dengan posisi membelakangi si Hani. Jadi Mbak Ifah yang ngadap ke Hani, Mbak Arin yang duduk di depannya Mbak Ifah, jadi membelakangi si Hani ya. Nah Mbak Ifah tuh ngetik sambil disenderkan badannya ke lemari. Tengok nih sama si Hani ini kan depan situ, depannya si Arin. Jadi wajahnya memang terlihat jelas sekali sama si Hani di posisi ini Sedangkan Mbak Hani enggak, karena Mbak Hani kan duduknya menghadap ke Ifah, jadi membelakangi si Hani. Ulang-ulang aja terus kayak gitulah supaya kayak jelas kalian ya. Nah tapi walaupun wajahnya Mbak Arin nggak kelihatan, Hani masih melihat dengan jelas rambutnya Mbak Arin ya dong, kan karena menghadap ke belakang. Nah Mbak Arin waktu itu memang nggak diikatnya rambutnya yang memang panjang kali rambutnya, udah panjang keriting pula. Nah makin Mbak Arin duduk ya rambutnya makin terus
terurai lagi lah, mungkin menyentuh tanah pastinya. Karena memang panjang kali kata si Hani, Wak. Nah, balik lagi ke si Hani kan. Nah, Hani yang merasa matanya udah sembab berair karena terlalu lama menutup mata tadi, dia pun memutuskan untuk mau pergi ke kamar mandi sebentar untuk membasuh mukanya dan sekalian ngambil wudhu gitu biar bisa tidur. Waktu dia bangun kan dia otomatis ngelewatin mereka berdua kan, karena kan mereka duduknya di samping lemari pintu keluar. Dah pergilah, lewat lah nih, nampak orang tuh berdua lagi bikin tugas aja, mereka ada lewat. Dan selesai basuh muka, masuk lagi. Nah, waktu masuk kamar, Wak, Hani nengok Mbak Iva sudah tertidur dengan posisi duduk, Wak. Nyandar dia ke lemari, ditutupin laptopnya. Nah gitu. Nah waktu itu Hani memang gak ada niat ngebangunin Mbak Iva, Wak, karena kayaknya Mbak Iva capek kali nih. Tapi Wak, yang ada Hani ini lebih heran lagi ketika dia melihat Mbak Arin, ya rambutnya panjang kali itu, Mbak Arin ini masih duduk menghadap persis depannya Mbak Iva. Sama kayak posisi yang si Hani tengok sebelum dia ke kamar mandi itu sama. Duduk kayak gini. Mbak Iva tidur. Tentu heran si Hani kan, Mbak Iva kan udah selesai tugas. Ini kan tugasnya Mbak Iva. Buat apa Mbak Arin tetap duduk di situ? Duduk deh, Wak. Ditegur lah sama si Hani, Mbak Arin, kok belum tidur, Mbak? Nah terus Mbak Arinnya cuma menjawab dengan menggelengkan kepalanya aja. Kok belum tidur, Mbak? Gitu. Nah Hani waktu itu memang udah lagi ngantuk kali itu pun dia nggak terlalu ngambil pusing, Wak. Dia langsung lah pergi lagi ke kasurnya yang terisolasi itu kan, langsung berbaring. Akhirnya nggak lama kemudian untungnya si Hani ini bisa tertidur, Wak. Tapi pada saat tertidur ini Hani ingat dengan jelas beberapa cuplikan dari mimpi yang dialami, Wak. Dimana dia bermimpi dan dia sedang berdiri di tepi jurang dan dia menatap sesosok makhluk yang berperawakan badan yang tinggi kali itu, tapi kurus, Wak. Nah saat Hani mendongakkan kepalanya untuk melihat wajah si sosok itu, ternyata sosok itu kepala besar kali, Wak, rambutnya panjang kali terus acak-acakan, dan dia mempunyai dua mata kuning yang besar memenuhi wajahnya, kuning tapi tidak memiliki mulut. Kebayang nggak, makin nggak punya mulut. Tapi walaupun nggak punya mulut, Wak, Hani ingat dengan jelas sosok itu berbicara pada Hani dengan suara yang sangat keras dan serak. Dia mengatakan, siapa yang kamu pilih? Ibumu atau ayahmu? sambil megang kerah baju ayah sama ibunya Hani di kedua tangannya, kerah baju. Hani dengar dan melihat makhluk itu mengangkat ayah dan ibunya tepat di atas jurang itu pun tentunya langsung berpikir lah, wah ini berarti makhluk ini mau menjatuhkan salah satu dari mereka, dan dia menyuruh Hani untuk memilih di antara keduanya, ya kan. Tapi Wak, pada saat itu Hani cuma diam, dia nggak jawab. Tapi dia juga nggak yakin kali entah aku jawab entah enggak, Nat, kata si Hani diceritain. Aku pun nggak tahu, agak terlupa namanya, udah mimpi pula, ya kan. Tapi yang jelas, Wak, di dalam mimpi itu tiba-tiba entah gimana ceritanya, pokoknya makhluk itu sudah ada di depan Hani dan seketika dia mendorong Hani ke dalam jurang. Hani terjatuh. Pas dia terjatuh itu dia pun langsung terbangun dari mimpinya. Mata Hani pun langsung terbuka, Wak, dan dia bisa melihat dengan jelas. Dia ini sudah tidak ada lagi di alam mimpi itu. Dia udah ada di dalam kamarnya. Nah, tapi Wak, ketika terbangun ini Hani masih ingat dengan jelas bahwa tubuhnya ini tiba-tiba bergerak. Tapi bukan Hani yang menggerakkan, bukan. Yang jelas hal ini terjadi tepat setelah Hani ini tersadar dari mimpinya. Tubuh jatuh tuh, tiba-tiba dia bangun, tiba-tiba badannya bergerak, tapi bukan dia yang gerakin. Dan tiba-tiba tubuhnya si Hani ini langsung nendang tubuh anak-anak santri yang masih kecil-kecil itu, yang lagi bisa tidur, lucu kali. Dia tendangnya satu persatu keras pula, Wak. Tendang. Tapi bukan dia yang gerakkan. Ada yang lagi lucu tuh tidur ditendang-tendang sama dia, macam mana nggak langsung teriak terbangun, menangis mereka. Bahkan mereka juga ada yang menahan tubuhnya si Hani ini, tapi terdorong lagi sama si Hani karena Hani ini menendangnya kuat kali. Hani terus menendangi mereka tanpa peduli dengan mereka yang sudah berteriak menangis dengan keras, Wak. Waktu itu Hani ingat dengan jelas, aku tahu Wak, itu tendangannya kuat kali, bukan tendangan pelan, tapi bukan aku yang gerakkan. Dia tahu kan berarti ngapain si Hani, kesurupan ya. Nah gara-gara ini semua orang termasuk anak santri yang besar-besar itu pun tetap bangun dan langsung memanggil pengurus panti. Dan pada saat itu Abi si pengurus panti ini pun langsung masuk ke dalam kamar kan, Wak. Dan seketika Hani pun langsung menoleh dan berlari dengan merangkak deh ke arahnya siapa itu, ke Abi, kayak binatang. Kesurupan Hani. Abi pun langsung ditangkap kepalanya si Abi. Hani pun langsung ditangkap kepala si Hani kan, dan langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hani ngeringis, Wak, kayak binatang betulan, dan langsung tidak sadarkan diri. Waktu itu Hani juga nggak tahu dia ini tidak sadarkan diri setubuh-tubuhnya dia atau hanya pikirannya aja yang tertidur, tapi tubuhnya Hani juga nggak ingat. Nah adalah tuh, udah tenang kan, udah ditenangkan maksudnya. Nah selang beberapa waktu kemudian Hani pun tersadar, Wak, dan dia sudah berada di pangkuan Umi pengurus. Beliau langsung lah menyodorkan air putih kepada Hani kan, dan menyuruh Hani untuk meminumnya sampai habis. Keadaan Hani waktu itu udah berkeringat kali, Wak, dan tiba-tiba badannya Hani ini tidak merasa sedikit pun sakit. Tidak ada, dia udah nggak demam sama sekali lagi, dan Hani merasa kondisinya jauh lebih membaik dan lebih fit gitu loh.
Dan setelah itu Abi pengurus pun langsunglah menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Hani. Hani pun menceritakanlah semua yang dialami, tapi mimpinya aja, Wak. Dia menceritakan mimpinya ya. Adalah tuh kan di saat Ami sama Umi pengurus pesantren itu udah keluar dari kamar, giliran dia anak-anak santri yang langsung menginterogasi Hani kan, kenapa Hani kamu bisa bermimpi kayak gitu? Ada apa sebenarnya? Kamu nggak apa-apa kan? Tapi lalalala kayak gitu. Nah Hani waktu itu cuma jawab ya mungkin karena kondisi aku lagi demam mungkin ya, dan aku memang agak ngerasa gelisah aja gitu. Nah cuma itu aja katanya, Wak. Tapi kemudian Hani ini agak penasaran akan sesuatu hal dan menanyakannya pada Mbak Arin. Mbak Arin, tadi malam Hani gak sempat nanya sama Mbak karena Hani udah ngantuk kali. Mbak ngapain masih nemenin Mbak Ifah ngerjain tugas? Padahal kan Mbak Ifahnya udah tidur, laptopnya pun udah tertutup, udah mati. Berarti kan udah selesai kan tugasnya, ngapain masih ditungguin Mbak Ifah buat tugas? Kata Hani. Nah kalian tahu responnya Mbak Arin gimana? Mbak Arin dengan ekspresi heran pun jawab, hah? Sejak kapan aku nemenin si Ifah? Udah jelas Mbak dia udah tidur beberapa menit setelah kalian semua tidur. Mbak tahu memang si Ifah itu ngerjain tugas, tapi Mbak Ifah itu sendirian, aku gak nemenin. Kata Mbak Arin, Wak. Masih ingat kalian Mbak Arin yang mana kan? Mbak Arin tuh yang duduk menghadap belakang si Hani sampai waktu ditanya dia geleng kepala tuh. Nah itu. Nah Hani dengar itulah. Kok bisa? Jelas Mbak yang nemenin dia sampai semua anak-anak itu udah tertidur. Dan aku juga sempat negur Mbak kok pas balik dari kamar mandi, Mbak cuma geleng aja. Nah belum sempat Mbak Arin ini merespon kata-kata Hani barusan, Wak, tiba-tiba Mbak Ifah datang. Dia langsunglah mengatakan hal yang membuat semua orang di sana, termasuk Hani, semakin merinding. Tunggu dulu Hani, tunggu. Mbak Arin nemenin Mbak? Hah? Mbak Arin nemenin Mbak ngerjain tugas itu sendirian loh. Dan Mbak ingat kali pas kamu ke kamar mandi itu, kamu lihat sendiri kan Mbak itu cuma sendirian aja. Dan Mbak juga lihat kamu ke kamar mandi. Dan pas kamu keluar itu Mbak tuh nggak tidur, Mbak cuma nyenderin badannya sambil istirahatin mata. Makanya Mbak tutup mata. Nah terus pas Mbak buka mata lagi mau melanjutkan tugas Mbak, jelas-jelas kamu yang tiba-tiba ada di depan Mbak sambil duduk. Terus bilang sama Mbak nggak tidur ya? Kamu bilang itu sambil senyum. Hani, kamu nggak ingat? Kata Mbak Ifah gitu, Wak. Jadi Mbak Ifah itu lagi istirahatin mata. Udah ngerasa rileks, dia dibuka. Tiba-tiba si Hani depan dia terduduk. Mbak nggak tidur. Mbak cuma bilang iya aja. Iya bentar lagi gitu. Abis itu kamu langsung pergi ke ranjang kamu baru tidur. Itu kata Mbak Ifah, Wak. Dengar itu Hani sampai yang lainnya terdiam lah ya kan. Dan dia langsung tidak berniat untuk melanjutkan obrolan itu lagi, Wak. Karena Hani tahu dia sama sekali tidak pernah duduk di sana menanyakan hal itu kepada Mbak Ifah. Nah jadi ya pada saat itu Hani melihat sosok yang menyerupai Mbak Arin lagi nemenin Mbak Ifah sepanjang malam buat tugas. Sementara Mbak Ifah melihat sosok yang menyerupai Hani yang sempat menemaninya sebentar untuk buat tugas. Sementara Mbak Arin ngerasa nggak pernah nemenin si Ifah itu buat tugas. Enggak. Jadi Hani sama Mbak Ifah melihat sosok yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan. Epic nggak itu? Dan semuanya setelah mendengar cerita itu pun langsung sesegera mungkin ambil air wudhu, dibaca Al-Quran. Dan pada saat itu waktu menunjukkan 1 jam sebelum sholat subuh. Ini belum habis nih ceritanya ya, belum. Tahan dulu. Nah, pada saat itu kan Hani juga turut membaca Al-Quran berjamaah kan. Dia betul-betul baca Al-Quran itu terus menerus, Wak. Hingga pada saat selesai sholat subuh berjamaah, tiba-tiba suara Hani hilang, betul-betul hilang. Bukan yang serak, bukan kayak tenggorokannya sakit, itu enggak, betul-betul hilang. Hani sama sekali tidak bisa bicara dan teriak, wah nggak bisa, nggak ada suara yang bisa keluar dari mulutnya si Hani itu loh, kayak pita suara Hani itu udah nggak berfungsi lagi. Dan kalian tahu Hani mengalami hilang suara ini selama 2 hari. 2 hari, wah. Kondisi Hani memang udah nggak mendemam lagi, tapi suaranya hilang 2 hari. Kenapa? Wallahu alam, nggak tahu aku. Hani pun nggak tahu. Dan alhamdulillahnya 2 hari kemudian suara Hani bisa kembali seperti biasanya. Itu pun entah kenapa. Ya alhamdulillah sih, tapi cuman tuh kok bisa ya tiba-tiba hilang. Bukan gara-gara suara serak, bukan gara-gara sakit, nggak, hilang. Batuk sih Hani, enggak. Tapi alhamdulillah setelah itu sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan horor yang mereka alami. Dan kata si Hani, Wak, selama 2 hari suaranya tuh hilang, Hani tuh kayak ngerasa sendirian, tapi bukan sendirian, kayak ada yang nemenin dia. Itu aja tambahan dari si Hani. Tapi yang jelas setelah kejadian itu alhamdulillahnya kata Hani, mereka sudah tidak lagi mengalami hal-hal atau gangguan-gangguan mistis kayak gitu lagi, Wak. Alhamdulillahnya. Oke, jadi itu tadi pengalaman horor yang pernah dialami sama Hani, Wak.
Itu ya seram ya. Bisa-bisanya dalam satu waktu orang berbeda bertemu dengan sosok berbeda. Dan melalui ceritanya Hani juga berpesan untuk kita semua di sini, kalau misalnya mau tidur apalagi pas lagi badan ini kurang fit, jangan lupa baca doa dan usahakan wudhu sebelum tidur supaya dititipkan malaikat gitu sama Allah buat ngejaga kita sepanjang malam ya. Karena memang jin dan setan itu paling suka kali ngegangguin orang yang iman dan imunnya lagi lemah. Ya, kasih ya Hani. Salam buat teman-temanmu di pesantren. Masih pesantren nggak ya? Enggak lah, ini kan dulu ya. Saya terus Hani, salam buat orang rumah. Oke, cerita kedua ini datang dari Wawa aku, berasal dari Kalimantan Tengah yang namanya memang minta disamarin, Wak, karena ini menyangkut tentang kejadian di keluarga besarnya. Kita sebut aja namanya Cici ya. Halo Cici. Jadi Wak, Cici ini mau berbagi kisah horor yang sampai masuk berita di Borneo News tentang pencarian wanita hilang. Tapi yang masuk berita itu ya cerita tentang hilangnya, bukan horor-horornya. Yang horor ini diketahui oleh keluarga besar aja. Nah, jadi Wak, cerita ini bercerita tentang seorang wanita yang berusia sekitar 50 sampai 60 tahunan yang merupakan keponakan dari neneknya Cici. Ya, kita sebut aja wanita ini ibu ya, Wak ya. Nah, si ibu ini Wak mengalami pikun dini karena suaminya sudah meninggal dunia. Nah, tempat kejadian ini Wak ada di Kalimantan Tengah di sebuah kabupaten. Memang disamarin sama siapa? Sama Cici. Jadi buat kalian yang mungkin tahu nanti ini kejadiannya atau lokasinya di mana setelah dengerin kisahku, tolong nggak usah sebutin nama kabupatennya, Wak ya. Tolong hargai juga keluarga besar yang sudah ditinggalkan ini. Yang udah tahu keep aja sendirian, kalau ada apa-apa jangan salahin aku, kalian yang buka suara. Oke, makasih ya, Wak ya. Di sini Cici hanya ingin berbagi pengalaman horor keluarga besarnya aja, Wak ya. Jadi tolong pengertiannya sayang. Terima kasih, Wak. Oke, lanjut. Jadi Wak, sebenarnya ibu ini sudah sering hilang di hutan selama 9 kali. Selama hidupnya 9 kali hilang. Nah, hilangnya si ibu ini dari yang ke-1 sampai ke-8 ini masih bisa disebut hal wajar karena masih bisa kembali ke rumah. Tapi pada saat peristiwa hilangnya si ibu yang ke-9 kalinya ini, Wak, inilah terjadi hal yang paling di luar nalar. Jadi Wak, ibu ini merupakan seorang janda setelah kematian suaminya. Dan ibu ini tinggal bersama dengan anak laki-lakinya yang sudah menduda. Semenjak kepergian suaminya, Wak, ibu ini sering berjalan ke area hutan. Dan seketika nanti hilang aja kayak gitu, tapi habis itu balik lagi. Nah, kenapa suka masuk ke area hutan? Karena beliau ini teringat kepada mendiang suaminya yang dulunya berada di ladang bersamanya, Wak. Nah, pada peristiwa hilangnya si ibu ini yang ke-9 ini, Wak, ibu ini pun tetap berjalan lagi masuk area hutan. Dan ketika berjalan masuk ke hutan itu, ibu ini sempat bertemu dengan tukang kayu yang lagi menggunakan sepeda motor. Tukang kayu tuh nengok, ibu itu masuk area hutan lagi. Tapi Wak, karena tukang kayu ini mengetahui bahwa si ibu itu pikun, dia nggak nyamperin ibu itu, dia malah memutuskan untuk memberitahu kepada anak si ibu itu yang laki-laki tadi tuh, Mas, tadi ibumu masuk area hutan lagi loh, kata tukang kayu ini kan. Tapi anak ini pun nggak memberikan tanggapan apapun karena dia beranggapan nanti paling balik lagi seperti biasanya gitu. Kayak 1 ke 8 kan balik lagi dan dibiarin aja. Tapi ditunggu sampai sore nggak balik, besok nggak balik, 3 hari nggak balik, sampai seminggu nggak balik-balik. Nah, setelah seminggu inilah baru si abang ini panik. Udah seminggu aku mamaku nggak balik, 1 jam tadi mana ya, aku panik kali. Seminggu. Barulah memang di hari ke-7 ini anak laki-laki ibu ini pun langsung melaporkan kehilangan ibunya ini kepada kepala desa dan juga gereja, yang kemudian diumumkan kepada masyarakat di desa setempat bahwa ibu ini sudah hilang. Dan kepala desa di sana juga melaporkan kejadian ini kepada polisi, tim SAR dan pemadam kebakaran yang memang dikerahkan untuk mencari si ibu yang lagi hilang ini, Wak. Dah tuh 7 hari hilang, dilakukan lagi pencarian kan. Nah, selama 1 minggu pencarian, Wak, belum juga ditemukan. Bahkan belum ditemukan tanda-tanda kehidupan si ibu. Nah, sampai akhirnya orang-orang yang ikut pencarian ibu itu pun menemukan ada sendal jepit ibu dan ranting pohon bekas patahan gitu yang diduga milik si ibu itu, Wak. Nah, setelah penemuan itu polisi pun memilih untuk mencari menggunakan drone dari atas nih agar lebih mudah terlihat ya kan. Tapi tetap juga, Wak, mereka nggak nemukan apa-apa dekat daerah sendal itu ditemukan padahal nggak ada. Nah, waktu itu ada seorang tentara yang indigo yang merasa bahwa kayaknya si ibu ini memang sebenarnya udah meninggal. Dan jasad ini berada di rawa-rawa. Dan selain itu, Wak, malam harinya si petugas ini juga dapat mimpi bahwa dia ini bertemu dengan seseorang yang berkata kepadanya, jika kalian ingin dia kembali, tukarkan dengan ayam berwarna hitam dan putih di tengah hutan. Mimpi itu si bapak. Dah lah tuh ditaruh juga, diikutin kan, dikasih ayam, nggak juga ketemu. Nah, sampai akhirnya masuk lawak ke hari 18 pencarian.
Keluarga pun mulai menyerah dan memilih melibatkan bantuan adat dan wadian. Jadi wadian ini merupakan orang pintarnya suku Dayak, Wak. Tolonglah di sana kan dilakukan ritual-ritual apalah yang bisa menemukan ibu ini ada di mana. Dan saat ritual itu berlangsung, Wak, terjadi peristiwa penangkapan roh si ibu. Tapi habis itu memang terlepas lagi. Nah, kalau memang roh ini udah masuk, jadi hal ini kan bisa menandakan bahwa si ibu ini sudah meninggal dunia dong. Oke lah kalau memang sudah meninggal, tapi kan petugas butuh yang mana buktinya? Jasadnya di mana kalau memang sudah meninggal, ya kan? Dan dalam proses penangkapan roh tadi, Wak, Wadian juga sempat bertemu dengan makhluk halus yang menahan si ibu itu. Dan si makhluk itu berkata, masa pencarian si ibu ini harus dilakukan besok. Jika lebih dari besok, ibu ini tidak akan pernah ditemukan. Kata sosok itu. Akhirnya Wadian pun memilih lawak 5 orang yang ikut dalam pencarian besok harinya. Dan Wadian juga melakukan pembukaan mata batin kepada 5 orang ini, Wak. Nah, salah satu dari mereka ini kita sebut aja namanya Ade, ya. Ade pun dibuka lah mata batinnya. Nah, keesokan harinya pencarian pun dimulai, Wak. Diawali oleh 5 orang yang dipilih sama Wadian dan Wadiannya. Sisanya memang disuruh standby dulu. Nah, setelah memasuki perjalanan ke pedalaman hutan yang amat lebat, Wak, rombongan pencari ini mendengar ada suara langkah kaki kuda yang banyak kali, tapi nggak berwujud. Udah, abaikan aja, kita tetap cari ibu itu, gitu kan. Nah, setelah menempuh jarak kurang lebih 7 km, tiba-tiba badannya si Ade tadi bergetar hebat, Wak. Bergetar karena dia mendapat penglihatan bahwa si ibu itu sedang diikat di sebuah pohon yang besar kali. Terus di sisi kiri dan kanannya si ibu itu ada 2 makhluk halus bertubuh kecil diikat juga. Dan di dekat mereka bertiga itu ada sosok makhluk yang besar kali yang berperan kayak jadi komandannya tuh loh, Wak. Dan tidak lama kemudian si sosok makhluk besar ini pun langsung menganggukkan kepalanya seperti mengizinkan mereka rombongannya Wadian tadi untuk mengambil jasad si ibu. Yang nengok waktu itu cuma Ade aja, Wak. Cuma Ade. Dan di waktu yang bersamaan rombongan berlima ini langsung melihat jasad yang terbaring dengan tubuh yang sudah sangat, mohon maaf, membusuk. Bahkan, mohon maaf kali, Wak, bola mata si ibu itu udah nggak ada lagi. Badannya terendam di rawa-rawa. Ibu itu ditemukan. Nah, yang herannya waktu itu nih, Wak, ya, tempat ibu itu ditemukan itu adalah tempat di mana semua petugas sering bolak-balik di situ. Bahkan sempat juga mereka tuh kayak bersihkan lahan di sana tuh loh, Wak, tapi nggak ketemu, nggak ada di titik itulah. Dan saksi juga banyak. Kami dari tadi di sini terus loh, dari kemarin nggak ada ketemu. Jangankan jasad, bau ya nggak ada. Mohon maaf ya, bau kan udah busuk, udah 18 hari hilang loh. Bau juga nggak kecium sama sekali tidak ada. Dan anyway juga setelah mendapatkan penglihatan tadi, Ade itu sempat kesurupan, Wak, dan langsung diobati terus diantar pulang. Dan jenazahnya si ibu ini pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dibersihkan dan dibawa pulang ke rumahnya untuk dimakamkan. Nah, setelah dicari tahu lagi nih, Wak, ya, ternyata kedua makhluk kecil tadi yang terikat di samping kiri kanan ibu itu, mereka adalah makhluk halus yang selalu menemani si ibu ketika dia tersesat di sebelum-sebelumnya. Dan katanya 2 makhluk ini juga merupakan makhluk peliharaan dari keluarganya si ibu. Dan untuk makhluk besar lainnya yang kayak apa tuh loh, yang kayak komandan itu adalah kayak penjaga wilayah di sana, Wak. Kemungkinan 2 makhluk kecil tadi itu salah memasuki kawasannya sehingga hal ini pun terjadi. Kan memang biasanya makhluk halus itu yang aku dengar nih memang punya teritori masing-masing dan juga tingkatan juga nih ya. Tapi wallahu alam, Wak, semua ini adalah ceritanya dari Cici. Semua kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Yang jelas kirimkan Al-Fatihah untuk si ibu, Wak, ya. Semoga tenang di sana ya, Bu. Serem ya, sampai masuk loh ini ke Borneo News. Aku antara mau aku masukin linknya atau tidak ya, tapi nantilah kalau misalnya aman aku mau ngasih linknya. Kalau misalnya, soalnya aku takut si narasumber ini kan suruh jangan sebutin nama kabupaten, di link itu ada nama kabupatennya, jadi nggak usah lah masukin ya. Dan buat kalian yang tahu di mana lokasinya, tolong nggak usah disebutin, sayang ya, kasihan nanti narasumbernya, kita hargain aja ya.